Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hai Sobat 651 Safa, kembali bersama kami untuk mengulas dan juga mengulik fakta politik di Indonesia serta semua informasi terkini di tanah air. Nah pemirsa, terbaru terjadi demo di sekitaran Tangerang yang melibatkan polisi di mana meng-smackdown mahasiswa. Hal ini juga menampik berbagai komentar serta kritik baik oleh netizen maupun dari pengamat politik serta Ombudsman RI. Lalu bagaimanakah kronologinya? Ikuti terus video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe channel 651 Safa. Kemudian klik like serta komen video ini. Jangan lupa juga selalu untuk berdoa pada setiap aktivitas kita semua. Praktisi hukum meminta personel yang membanting mahasiswa dipidana penganiayaan. Tindakan Brigadir NP, personel Opsenal Polresta Tangerang yang membanting mahasiswa saat tengah menyampaikan aspirasi merupakan pelanggaran pedoman dan juga standar operasional prosedur atau SOP dalam penanganan unjuk rasa. Demikian yang disampaikan oleh Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia atau ALFA, Asmi Syaputra, dalam keterangan tertulis yang diterima oleh redaksi Kantor Berita Politik RMOL pada Rabu malam kemarin 13 Oktober. Menurutnya lagi tindakan oknum polisi tersebut sangat bertentangan dengan hukum tentang pedoman pengendalian massa maupun pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Jika mencermati fakta tindakan penanganan aksi dalam video yang viral itu sangat berbahaya, risiko pecah kepala sampai akibatnya setelah dibanting tubuh korban jadi kaku, bahkan berisiko pula tulang belakang retak ataupun patah. Dalam hukum pidana dapat dikualifikasi sebagai penganiayaan karena dapat disamakan tindakan pelaku telah merusak badan kesehatan sebab dengan sengaja membanting seseorang dan perbuatannya tersebut menimbulkan sakit ataupun luka. Beber Asmi. Lain hal, lanjut Asmi, jika tindakan polisi hanya dorong-dorongan atau adanya kendaraan taktis untuk mengurangi massa, termasuk di dalamnya penembakan gas air mata masih dianggap wajar dan juga dapat dimaklumi. Namun, tindakan membanting ini membahayakan dan ini sangat salah. Oleh sebab itu, bagi Asmi, perbuatan yang sangat berlebihan tersebut tidak hanya bisa dimaafkan, apalagi minta maafnya karena videonya itu viral. Karenanya, oknum polisi ini harus diproses secara hukum, diperiksa oleh Propam, dan juga proses pidana penganiayaannya. Asmi juga meminta agar pimpinan Polri harus melakukan langkah cepat dan juga terarah, serta evaluasi terkait perilaku anak buah di jajarannya, apalagi telah ada kejadian yang menjadi perhatian dan juga mencatat di masyarakat, antara lain kejadian di Luwu dan juga pedagang sayur di Pasar Gambir, Deli Serdang, yang membela diri namun dijadikan tersangka. Tindakan ini juga menambah rentetan rasa semakin luka dan jika rakyat ini semakin luka, maka dapat membuat image kepolisian menjadi tidak baik di masyarakat. Padahal diketahui semangat Kapolri terus berusaha untuk melakukan hal-hal terbaik dan juga inovatif untuk Polri. Pungkas Asmi. Selain itu, Ombudsman Banten juga mengapresiasi langkah bijak Kapolda soal anggotanya yang membanting mahasiswa. Langkah bijak dari Kapolda Banten, Irjen Rudi Herianto Adinugroho, dengan meminta maaf kepada mahasiswa yang menjadi korban tindakan berlebihan, anggotanya ini diapresiasi oleh Ombudsman perwakilan dari Banten. Kepala Ombudsman perwakilan Banten, Dedi Irsan, mengapresiasi langkah cepat Kapolda. Selain minta maaf juga akan menanggung biaya pemulihan mahasiswa itu. Memastikan kesehatan dan juga kondisi fisiknya dalam keadaan baik dengan membawa ke dokter untuk kemudian dilakukan perawatan dan juga pemeriksaan yang lebih lanjut. Ombudsman meminta agar kita serahkan persoalan ini kepada hukum yang berlaku karena negara kita adalah negara hukum. Dan Polri juga sudah secara cepat turun tangan menindak oknum pelaku. Kapolda juga sudah mengatakan secara tegas akan menindaklanjut oknum polisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan saat ini sudah diperiksa oleh Divisi Propam Mabes Polri dan juga Bidang Propam Polda Banten, ujar Dedi. Dedi juga berharap kejadian ini tidak terulang dan kepada aparat kepolisian diminta untuk memperhatikan kembali SOP dan juga langkah-langkah yang lebih humanis dalam menangani aksi unjuk rasa. Memang mahasiswa di smackdown oleh polisi,
Korban juga mengatakan ia dimaafin, tapi bukan berarti dilupain. Mahasiswa yang berinisial MFA, 20 tahun, yang menjadi korban kekerasan oknum polisi Brigadir NP, telah memaafkan insiden tersebut. Namun permintaan maaf itu bukan berarti kasus penyelidikan terhadap kekerasan dirinya ini dihentikan. Dia juga tetap meminta kepolisian tetap menindak tegas aksi itu. Saya menerima permohonan maaf. Kalau lupa ya enggak. Saya harap polisi untuk melakukan penindakan yang tegas ke oknum polisi yang melakukan tindakan refleks seperti itu. Tutur MFA di Mapolresta Tangerang dikutip dari redaksi Tangerang News Rabu 13 Oktober kemarin. Dia juga berharap dugaan tindakan kekerasan ini tidak lagi terjadi pada mahasiswa-mahasiswa lain yang hanya sekadar menyampaikan aspirasi mereka. Kapolresta Tangerang Kombes Pol Wahyu Sri Bintoro, pihaknya juga masih menunggu penyelidikan dari Propam terkait tindakan Brigadir NP. Nanti menunggu penyelidikan dari Div Propam, dari Mabes Polri ada Biro Paminal. Mereka sudah melakukan pemeriksaan tentunya tidak hanya pada oknum itu, tapi juga pada petugas pengawas dan juga pengendali di lapangan dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Katanya menjawab pertanyaan dari saksi.